Selamat datang di video saya. Eh, Perkenalkan nama saya Hengki Praputra Jaya, sering dipanggil Hengki. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas-tugas saya di mata kuliah saya yaitu psikologi. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep inteligensi dan kreativitas. Nah, sekarang yaitu definisi inteligensi. Menurut Solso tahun 2008, mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan dalam memperoleh dan memanggil pengetahuan, menggunakan kemampuan untuk memahami berbagai konsep konkret dan abstrak, dan berhubungan di antara objek dan gagasan menggunakan pengetahuan dengan cara-cara yang lebih efektif. Sedangkan menurut Tourniquet dalam Skinner tahun 1059 menyatakan seseorang dianggap inteligen jika responnya merupakan respon yang baik atau sesuai dengan stimulus yang diterima. Agar dapat memberikan respon yang tepat, individu harus memiliki lebih banyak hubungan stimulus dan respon. Keadaan demikian dapat memperoleh dari pengalaman yang diperoleh. Nah, faktor-faktor inteligensi. Faktor-faktor inteligensi ini faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi ya, mempengaruhi inteligensi. Nah, inteligensi dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor dan berbagai ahli telah mengidentifikasi faktor-faktor ini melalui berbagai teori penelitian, dan berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi inteligensi menurut beberapa ahli. Faktor genetik. Teori faktor genetik menyatakan bahwa sebagian besar perbedaan dalam tingkat inteligensi dapat dijelaskan oleh faktor genetik. Ahli seperti Francis Galton dan Alfred Binet percaya bahwa faktor genetik memiliki peran penting dalam menentukan potensi intelektual seseorang dalam faktor genetik. Yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu teori lingkungan menyoroti pengaruh lingkungan atau fisik dan sosial dalam mengembangkan inteligensi. Ini ahlinya yaitu Johnson, Wharton, dan Skinner menekankan bahwa peran belajar dari lingkungan eksternal dalam membentuk tingkat inteligensi seseorang dalam bentuk sosial dan ekonomi, yaitu menyoroti bahwa peran faktor sosial dan ekonomi seperti pendidikan, status ekonomi, dan akses terhadap sumber daya dapat membentuk tingkat inteligensi. Mereka mengemukakan bahwa lingkungan sosial dan ekonomi kurang mendukung dapat membatasi potensi intelektuasi seseorang atau membatasi seseorang itu. Sedangkan stimulus lingkungan, faktor-faktor yang seperti akses terhadap pendidikan, stimulus intelektual, dan kesempatan untuk belajar dan bereksplorasi lingkungan secara luas juga dapat mempengaruhi perkembangan inteligensi. Penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan yang kaya dengan rangsangan kognitif dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak-anak. Sedangkan yang kelima itu kultural dan konseptual. Ini adalah faktor
kultural, dan kontekstual seperti nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan cara individu berinteraksi dengan lingkungannya. Juga dapat mempengaruhi perkembangan inteligensi. Ahli seperti Howard The Guardian menekankan bahwa pentingnya memahami inteligensi dalam konteks budaya dan kultural yang spesifik. Pentingnya untuk diingat bahwa inteligensi adalah kontribusi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ini secara bersama-sama. Tidak ada yang faktor tunggal yang sepenuhnya menentukan tingkat inteligensi seseorang, tetapi kombinasi faktor-faktor ini berperan dalam membentuk potensi intelektual individu. Lanjut tentang kreativitas. Definisi kreativitas. Soekarti tahun 1983 menyatakan bahwa kreativitas dalam kehidupan sehari dapat dikaitkan dengan prestasi yang istimewa dalam menciptakan sesuatu yang baru, menemukan cara penyelesaian masalah yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang lain, ide baru, dan melihat adanya berbagai kemungkinan. Sedangkan menurut Tornece tahun 1974 memandang kreativitas sebagai suatu kemampuan untuk mencerminkan kelancaran atau keleluasan orisinilitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasikan suatu gagasan. Itulah definisi menurut para ahli. Faktor yang mempengaruhi kreativitas ada dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yaitu inteligensi, bakat, minat. Maaf sebelumnya, ini menurut Suharna tahun 1998, ada faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas seseorang dalam aktivitas kehidupannya. Ada dua, itu faktor intrinsik, yaitu inteligensi, bakat, minat, kepribadian, dan perasaan. Sedangkan faktor ekstrinsik yaitu adat istiadat, sosial budaya, pendidikan, suasana dan suasana lingkungan. Itulah yang mempengaruhi faktor yang kreativitas. Sedangkan karakteristik individu yang dapat mendukung kreativitas yaitu berikut ciri-ciri karakteristik individu mendukung kreativitas, yaitu ciri pokok, yaitu ciri pokoknya itu memiliki kelincahan mental. Dalam kelincahan mental atau itu kemampuan untuk bermain dengan ide, gagasan, konsep, lambang, kata-kata, angka, dan lain-lainnya. Sedangkan di ciri pokok ini yang kedua yaitu berpikir ke segala arah. Berpikir ke segala arah juga divergent thinking atau kemampuan untuk berpikir dalam suatu ide gagasan. Ini mengarah ke segala arah, berpikir satu ide dan dalam segi satu arah gitu. Nah, sedangkan yang dalam ciri pokok yang ketiga itu fleksibilitas konseptual, merupakan suatu kemampuan cara spontan mengganti cara pandangan. Ini pendekatannya dalam aktif yang tidak berjalan. Secara cepat, individu dapat menyelesaikan masalah dengan mengganti yang tidak ada pada saat diperlukan di tempat tersebut. Untuk ciri pokok yang ketiga itu orisinalitas, merupakan suatu kemampuan untuk mengungkapkan ide atau gagasan penyelesaian cara kerja dan tidak lazim pada jarang bahkan mengejutkan. Contohnya apakah manfaat kopi baja contohnya. Sedangkan ciri yang kemungkinan. Ciri yang kemungkinan. Ciri kemungkinan itu diperlukan untuk mempertahankan gagasan kreatif
yang sudah dihasilkan meliputi kemampuan untuk kerja keras, berpikir mandiri, pantang menyerah, mampu berkomunikasi dengan baik, lebih tertarik pada konsep daripada hal kecil, keingintahuan intelektual, kaya humor dan fantasi, tidak segera menolak ide, arah hidup yang menantang, itulah ciri-ciri yang memungkinkan. Sedangkan ciri-ciri sampingan yaitu tidak mau tahu jalan pikir orang lain, tidak mau tahu jalan pikir orang lain, kekacauan psikologis, cuma dua ciri samping psikologi, ciri sampingnya tentang kreativitas. Sedangkan hubungan inteligensi dengan kreativitas yaitu kreativitas merupakan suatu aktivitas berpikir untuk menghasilkan gagasan baru, tindakan baru, penyelesaian suatu masalah yang baru. Sudah tentu kreativitas memerlukan peran inteligensi pada tingkat tertentu karena inteligensi maupun kreativitas merupakan suatu kemampuan intelektual. Namun keduanya memiliki dimensi yang berbeda. Inteligensi lebih dekat dengan berpikir konvergen, yaitu mencari dan konvergen yaitu mencari dan memilih satu jawaban yang baik atau yang paling cocok atau jawaban tunggal. Sedangkan kreativitas lebih dekat dengan dimensi berpikir divergen yang menghasilkan berbagai alternatif jawaban. Itulah hubungan inteligensi dan kreativitas. Demikian. Demikian pemaparan materi tentang konsep inteligensi dan kreativitas. Jika ada kesalahan dalam kata-kata dan perbuatan, mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi semua kita semua. Terima kasih.